Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labib Maulana Karim, NPM 2022 4350 1159. Saya dari kelas R6L ingin menjelaskan mini project pada mata kuliah penambangan data. Di sini saya mengambil judul Analisis Pengaruh Jam Belajar, Kehadiran dan Kualitas Internet terhadap nilai ujian mahasiswa menggunakan regresi linear. Latar belakangnya, mahasiswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda, seperti durasi belajar per hari, kehadiran kuliah, dan kondisi akses internet. Faktor-faktor ini diyakini memengaruhi hasil akademik mahasiswa, khususnya nilai ujian. Dengan menerapkan metode data mining, khususnya regresi linear, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pencapaian akademik. Di era digital saat ini, akses terhadap internet menjadi komponen penting dalam penunjang proses belajar. Apalagi dengan meningkatnya penggunaan platform pembelajaran daring, di sisi lain kehadiran yang konsisten di kelas tetap menjadi indikator utama keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, memahami hubungan antara ketiga faktor tersebut sangat relevan untuk mendukung strategi peningkatan prestasi akademik. Rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana pengaruh jam belajar per hari terhadap nilai ujian mahasiswa? Apakah kehadiran di kelas memiliki kontribusi signifikan terhadap nilai ujian? Yang ketiga, sejauh mana kualitas internet berperan dalam pencapaian akademik mahasiswa? Tujuannya itu membangun model regresi linear untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan tiga faktor tersebut dan mengevaluasi performanya. Dataset dan deskripsi data. Data yang saya ambil ini bersumber dari Kaggle dengan nama filenya Student Habits Academic Performance. Jumlah datanya ada 1000 data mahasiswa, dan di sini fitur ada yang saya gunakan itu ada study hours per day, attendance persentase, internet quality, dan exam score. Baik, di sini langsung kita lihat saja datanya. Di sini ada banyak kolom seperti student ID, age, gender, dan lain-lain. Namun di sini saya hanya menggunakan 4 kolom saja, yaitu kolom yang internet quality, terus exam score, lalu di sini ada attendance persentase, dan yang terakhir itu saya ambil tadi study hours per day. Baik, selanjutnya contoh datanya di sini ada study hours per day seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan yang keempat, eksplorasi dan pra pemrosesan data. Tidak ditemukan missing values pada data. Fitur numerik dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Fitur kategorikal internet quality diubah menggunakan one hot encoding. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Kita lihat langsung di sini. Processing. Yang pertama di sini kita mengambil kolom yang diperlukan. Setelah itu hapus spasi di nama kolom. Terus setelah itu tampilkan data awal, dan ini datanya. Dan setelah itu import library. Setelah itu pisahkan fitur dan target. Menentukan kolom numerik dan kategorikal. Pre-processing pipeline. Gabungkan dengan model regresi linear, split data trend test, dan latih model. Nah, di sini saya metodologi data mining, metode yang digunakan tadi regresi linear. Alasannya karena
menurut saya targetnya saya itu nilai ujian bersifat numeri kontinu, sehingga regresi linier cocok digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan output. Implementasi dilakukan menggunakan Python dengan pipeline yang mencakup preprocessing dan pemodelan. Dari hasil evaluasi dan model ditemukan dihasilkan itu RMSE-nya 5,13, R-score-nya 0,8, visualisasi grafik distribusi nilai aktual dan prediksi menunjukkan pola yang hampir serupa. Hasil regresi memberikan distribusi prediksi yang cukup akurat dan tidak menyimpang jauh dari nilai aktual. Interpretasi dan pembahasan. Model regresi linear mampu menangkap hubungan antara durasi belajar, kehadiran dan kualitas internet terhadap nilai ujian dengan cukup baik. R-2 sebesar 0,8 menunjukkan bahwa 80% variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh tiga variabel tersebut. Artinya, ketiga faktor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap performa akademik. Secara khusus, fitur jam belajar per hari memberikan pengaruh positif terhadap nilai ujian, menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar, cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Persentase kehadiran juga menunjukkan hubungan positif, memperkuat pentingnya keterlibatan aktif dalam proses perkuliahan. Sementara itu, kualitas internet yang lebih baik berasosiasi dengan nilai yang lebih tinggi, mengingat peran penting internet dalam akses informasi dan platform pembelajaran daring. Model ini menunjukkan performa yang baik dari sisi metrik evaluasi. RMSE sebesar 5,13 tergolong rendah, menandakan deviasi prediksi terhadap nilai sebenarnya tidak terlalu besar. Hal ini memperkuat bahwa model yang dibangun cukup akurat dan andal untuk digunakan sebagai dasar prediksi akademik berdasarkan kebiasaan mahasiswa. Bisa dilihat kita langsung di sini pada codingannya. Setelah itu kita lanjutkan evaluasi modelnya. Terus di sini kita bisa lihat hasil evaluasi model ini dengan skor yang segini. Setelah itu kita visualisasi prediksi dan dengan nilai sebelumnya. Dan ini hasil diagramnya seperti ini. Baik, lanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, regresi linear efektif digunakan untuk memodelkan pengaruh jam belajar, kehadiran dan kualitas internet terhadap nilai ujian mahasiswa. Sarannya, untuk akurasi lebih tinggi, kita bisa ditambahkan fitur lain seperti durasi tidur, kondisi mental, atau partisipasi ekstrakurikuler. Di sini referensi yang saya gunakan untuk dataset dari Kaggle, Skilllearning and Dokumentasi, terus dan jurnal Han Camber tahun 2012 dengan data mining, konsep, and teknik. Lampirannya di sini preprocessing yang sudah saya tunjukkan. Ada menggunakan kolom dan lain-lain, pelatihan model, evaluasi model, visualisasi distribusi nilai aktual, dan itu untuk hasil diagram akhirnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.